Fatwa bulu kucing. Tampak seekor kucing duduk santai dan menjilatkan bulunya sambil melihat ibu jamaah lagi asyik sarapan pagi setelah sholat subuh. Fatwa bulu kucing pada pakaian saat sholat. Antara keringanan dan ketelitian dalam beribadah. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit orang memiliki hewan peliharaan, salah satunya adalah kucing. Banyak ditemui juga bahwasanya pemilik kucing adalah keluarga muslim. Sehingga hukum mengenai bulu kucing yang menempel pada pakaian seseorang saat sholat adalah salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan. Apakah ini berdampak pada sahnya sholat? Tema ini sangat penting karena banyaknya orang muslim yang memelihara kucing dan khawatir apakah sholat boleh dilakukan jika bulu kucing menempel pada pakaian. Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kucing sering disebut. Ini menunjukkan betapa Rasul sangat menyayangi kucing dan bahkan pernah memotong sebagian dari pakaiannya agar kucing tidak mengganggu tidurnya. Kucing dianggap bersih karena disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW bahwa kucing adalah hewan yang ada di sekitar kita, di rumah-rumah, dan tidak najis. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kucing itu tidak najis. Sesungguhnya kucing itu termasuk hewan yang berkeliling di sekeliling kalian." Hari, Tirmidzi dan Abu Daud. Rontokan bulu kucing. Apakah najis? Dalam berbagai literatur fikih dijelaskan bahwa bagian tubuh yang terpotong dari hewan yang masih hidup, maka status suci dan najisnya persis seperti bangkai dari hewan tersebut. Dalam arti, ketika bangkai dari hewan tersebut dihukumi suci, maka potongan tubuh tersebut dihukumi suci. Misalnya potongan tubuh dari ikan dan belalang. Sebaliknya, jika potongan tubuh berasal dari hewan yang bangkainya dihukumi najis, maka potongan tubuh dari hewan tersebut dihukumi najis, seperti pada hewan selain ikan dan belalang. Ketentuan hukum demikian berdasarkan salah satu hadits. Sesuatu yang terpisah dari hewan yang hidup, maka statusnya seperti halnya dalam keadaan menjadi bangkai. Hari Hakim. Namun ketentuan hukum di atas dikecualikan ketika bagian tubuh yang terpotong adalah rambut atau bulu dari hewan. Status rambut atau bulu yang terputus dari bagian hewan tidak langsung dihukumi sama seperti bangkai dari hewan tersebut, tapi terdapat perincian. Jika bulu yang rontok berasal dari hewan yang halal untuk dimakan maka dihukumi suci. Seperti bulu yang rontok dari ayam, kambing, sapi, dan hewan-hewan lain yang dagingnya halal dikonsumsi. Sedangkan jika bulu yang rontok berasal dari hewan-hewan yang tidak halal dimakan dagingnya maka bulu tersebut dihukumi najis. Seperti bulu yang rontok pada hewan tikus, anjing, keledai, atau hewan-hewan lain yang dagingnya haram dimakan. Lalu bagaimana dengan bulu kucing yang rontok? Bukankah kucing merupakan salah satu hewan yang haram untuk dimakan? Dalam hal ini, para ulama tetap mengkategorikan bulu yang rontok dari kucing sebagai benda yang najis. Meski demikian, najis tersebut dihukumi mafu, ditoleransi, dimaafkan ketika dalam jumlah sedikit, ditoleransi pula dalam jumlah banyak, khusus bagi orang-orang yang sering berinteraksi dengan kucing dan sulit menghindari rontokan bulu kucing. Misal bagi dokter hewan dan petugas salon kucing yang kesehariannya selalu berinteraksi dengan kucing. Ketentuan hukum ini seperti yang teringkas dalam kitab Hasyiyah Al-Baijuri ala Ibni Qasim Al-Ghazi. Kesimpulan, agama Islam tidak memberatkan umatnya dan mengajarkan kemudahan. Orang-orang yang beragama Islam diminta untuk menjaga kebersihan dimanapun mereka berada. Meskipun Islam memberikan keringanan terkait bulu kucing. Kebersihan adalah bagian dari iman dan sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Jadi orang Muslim diminta untuk selalu memeriksa dan membersihkan pakaian mereka sebelum sholat untuk memastikan tidak ada kotoran yang menempel di sana. Kucing dianggap suci dalam Islam, dan bulu mereka tidak dianggap najis. Oleh karena itu, tidak membatalkan sholat jika bulu kucing menempel pada pakaian. Namun, menjaga kebersihan tetap menjadi bagian penting dari praktik keagamaan. Jadi orang Muslim diminta untuk membersihkan pakaian mereka dari bulu kucing jika jumlahnya banyak atau mengganggu. Prinsip kemudahan dalam Islam memungkinkan umat Muslim menjalankan ibadah dengan tenang tanpa khawatir terlalu banyak tentang hal-hal yang sulit dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran Islam,
Fatwa yang melarang bulu kucing menempel pada pakaian saat sholat menunjukkan keseimbangan antara ketelitian dan keringanan. Saran dan nasihat. Dengan memahami fatwa ini, orang Muslim dapat menjalankan ibadah sholat dengan tenang dan tidak terlalu khawatir tentang hal-hal yang sulit dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, niat yang tulus dan upaya untuk tetap bersih adalah yang paling penting dalam menjalankan setiap ibadah. Musafir berkelana.